Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di Jalan Panca, Warga 4, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan sedikitnya 4 rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di belakang Pasar Ciplak, Jatinegara. Sejumlah warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya. Sementara itu, petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar api tidak semakin meluas. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Api kemudian merambat ke 3 rumah lainnya hingga akhirnya semakin membesar. Yang terbakar rumah 4 petak, lebih 200 meter. Untuk dugaan sementara Bang, karena apa? Dugaan sementara korsleting bukan oleh listrik. Karena menurut informasi dari warga, pemilik lagi keluar rumah. Ya. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai petugas menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan komplotan pengedar narkoba. Petugas berusaha menghentikan laju gram ganja kering saat melintas di Jalan Desa Salambue, Penyambungan, Mandaling Natal, Sumatera Utara. Diam. Bukannya berhenti, pengemudi mobil malah tancap gas berusaha menghindari kejaran petugas. Meski berusaha menghindari, polisi pun berhasil menghentikan laju kendaraan milik pelaku. Benar saja, di dalam mobil yang dikendarai 2 pemuda ini ditemukan 2 karung besar ganja kering. Pas langkah kita ya. Pas langkah kan. Usai penangkapan kedua pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil mengamankan 2 tersangka lain yang bersembunyi di dalam kawasan hutan desa Tambangan. Dari tangan keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan ratusan kilogram ganja yang siap untuk diedarkan. Selama kurun waktu seminggu terakhir, dimulai dari tanggal 11 September sampai dengan hari ini tanggal 18 September 2023. Ya, terus apa lagi tadi? Apakah memang sengaja operasi yang ditingkatkan? Ya, jadi ini kegiatan rutin yang kita tingkatkan, ya, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Merupakan bukti komitmen kami Polri. Para pelaku yang berhasil ditangkap dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tak terima mobilnya ditarik oleh leasing, 2 kelompok ormas di Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrok. Polisi tetapkan Ketua Pengurus Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya sebagai tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi anak. Ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat rela mengantre untuk mendapatkan bantuan beras. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kami awali dari Bekasi, Jawa Barat pemirsa, 1 orang tewas dalam bentrokan 2 kelompok ormas di Bekasi. Bentrokan disulut aksi penarikan mobil milik salah satu anggota organisasi kemasyarakatan. Satu komando. Dua kelompok pemuda yang berasal dari ormas yang berbeda terlibat bentrokan di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Aksi saling serang menggunakan benda tumpul dan senjata tajam tak terhindarkan di antara keduanya. Polisi yang tiba di lokasi berupaya melerai kedua kubu namun dihiraukan. Bentrokan bahkan berlanjut hingga malam hari hingga ke Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Polisi kemudian menyisir sejumlah lokasi dan mengamankan sejumlah pemuda yang diduga terlibat dalam aksi bentrokan. Salah pahaman ya, awalnya antara pihak leasing dengan pemegang unit kendaraan, itu awalnya itu ya. Kemudian pemegang unit kendaraan ini memanggil temannya dari ormas BNPB ya. Kemudian ternyata salah satu dari pihak leasing ini merupakan teman atau anggota? Teman ya? Salah satu dari Ibas. Seluruh pemuda yang diduga terlibat dalam bentrokan kemudian diamankan polisi. Sejumlah barang bukti senjata tajam dan benda tumpul lainnya disita untuk barang bukti. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Unjuk rasa terkait pengelolaan lahan tambang di Luwu Timur. Kericuhan ini terjadi saat pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Luwu Timur hendak membakar ban di depan kantor PT Antam, Jalan Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun upaya itu dihadang polisi yang berjaga di lokasi, hingga akhirnya massa dan polisi saling dorong. Akibatnya, sejumlah mahasiswa terluka. Unjuk rasa ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Luwu Timur, sehubungan akan berakhirnya kontrak karya PT Valet Tambang Nikel pada tahun 2025. Dari situ terjadi pergesekan antara aparat dan mahasiswa ataupun massa aksi sehingga terjadi banyaknya korban yang terjadi di depan PT Antam ini. Unjuk rasa juga mendesak kepada PT Aneka Tambang Tbk untuk tidak lagi mengelola tambang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Tambora menggerebek sebuah ruko 4 lantai yang dijadikan tempat produksi sekaligus penjualan minuman keras ilegal. Selain pelaku, petugas juga turut mengamankan ratusan drum dan botol minuman keras. Sebuah ruko 4 lantai yang dijadikan tempat produksi sekaligus penjualan minuman keras ilegal di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat digerebek kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan 1 orang tersangka KL alias Johan yang merupakan pembuat sekaligus penjual minuman. Selain tersangka, polisi juga turut mengamankan 129 drum tempat fermentasi miras dan 4.560 botol miras siap edar serta sejumlah alat memasak bahan baku miras. Untuk mengelabui petugas, ruko tersebut dikamuflase dengan tempat konveksi di 3 lantai bagian bawah, sementara lokasi pembuatan miras berada di lantai 4. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 1 tersangka lain berinisial SS yang berperan sebagai otak dari peredaran miras komplotan pelaku. Penyidik dari Polsek Tambora berhasil mengamankan 1 orang pelaku atas nama KL alias Johan, umur 53 tahun, yang berperan sebagai pemodal merangkap pembuat minuman keras ilegal ini dan juga bertindak sebagai distributor. Dan 1 orang atas nama SS yang berperan sebagai pengendali penyewa ruko, termasuk juga pemodal dan distributor yang sampai saat ini masih buron. Pelaku pun dijerat dengan pasal 204 ayat 1 KUHP tentang penjualan barang berbahaya serta Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, razia gabungan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diwarnai aksi protes pemilik hotel. Aksi protes dilayangkan karena pemilik hotel mengaku kalau hotelnya kerap dirazia dan berdampak sepi pengunjung. Saya tanya, Mustika sama Nobra enggak?
Jadi kalau memang ada aduan, kami dasarkan itu. Ya, tapi itu kan namanya enggak. Adu mulut antara petugas dengan pemilik hotel mewarnai razia yang digelar petugas di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pasalnya pemilik hotel merasa petugas tidak adil dalam menjalankan tugas. Ada hotel yang tidak pernah tersentuh razia karena petugas dianggap tidak berani masuk hotel milik pejabat tersebut. Pemilik hotel juga menuding razia yang dilakukan petugas ini dianggap sangat merugikan usaha penginapan miliknya. Usai mendapat penjelasan petugas, pemilik hotel mengizinkan petugas untuk mengecek kamar hotel, namun petugas tidak menemukan pelanggaran. Selain merazia penginapan di lokasi lain, petugas juga merazia tempat hiburan malam, kafe, serta warung-warung yang disinyalir menjual minuman keras. Malam hari ini, kami dari petugas gabungan Polres Tuban, kemudian dari Satpol PP, TNI, Kodim, kemudian Subdenpom, dan Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan patroli gabungan dengan sasaran yaitu terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban. Sasaran malam ini kan? Sasaran malam hari ini adalah yaitu terkait dengan pengendalian peredaran miras, kemudian termasuk juga pemeriksaan penghuni. Dalam razia ini petugas tidak menemukan pelanggaran. Razia digelar untuk menciptakan situasi aman, nyaman, dan kondusif. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Satpol PP menggerebek rumah indekos dan mendapati waria nyaris tanpa busana. Sementara di penginapan, petugas merazia pasangan kencan transaksi melalui aplikasi. Satpol PP bersama warga menggerebek kos-kosan di kawasan Tangah Sawah, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di dalam kamar remang-remang, petugas menemukan penghuni kamar diduga waria dalam kondisi nyaris tanpa busana sedang bersiap melayani kencan pelanggan. Kos-kosan ini dilaporkan warga karena aktivitas penghuni kamar yang mencurigakan. Waria yang berasal dari luar daerah ini kerap menerima tamu larut malam di dalam kamar gelap. Petugas memeriksa kamar dan menemukan barang bukti alat kontrasepsi diduga digunakan pelaku saat kencan sesama jenis. Razia juga menyasar penginapan kelas melati di kawasan wisata Jalan Tengku Umar. Petugas mendapati wanita diduga PSK. Pelaku mengaku sedang menunggu teman kencan yang sudah order melalui aplikasi kencan daring. Di Hotel Simpang Kangkung Jalan menuju Taman Jam Gadang, petugas kembali mendapati laporan adanya pasangan tanpa surat nikah. Ini sebagai kota kunjungan, banyak sekarang para PSK yang berdatangan dari luar daerah begini. Yang lagi tren sekarang micet, di mana lokasi-lokasi tempat stay mereka di micet tersebut. Para pelaku dibawa ke kantor Satpol PP untuk diperiksa dan dikenai sanksi membayar biaya penegakan perda sebesar Rp500.000 hingga Rp1 juta. Sementara bagi PSK dikirim ke Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi di Solok. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dua pencuri kambing tertangkap warga saat beraksi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kedua pelaku dihajar massa yang emosi terhadap pelaku. Dua pencuri kambing di Desa Banjarrejo, Gunung Kidul, Yogyakarta, babak belur dihajar massa. Kedua pelaku tak bisa melarikan diri usai ketahuan warga sedang mencuri 3 ekor kambing. Peristiwa bermula saat warga menemukan 3 ekor kambing mati tergeletak di samping sebuah mobil di tempat kejadian. Karena curiga, warga lalu menyusuri lokasi dan mendapati pelaku yang hendak melarikan diri. Di waktu itu kami mendapatkan laporan bahwa ada pemilik kambing melihat kambingnya itu di luar, diikat dan satu di karung. Kemudian pemilik kambing teriak dan melaporkan ke warga sekitar di hari itu. Kemudian orang itu menyisir, oh ada mobil di situ. Pada saat itu bersama dengan laporan ke kami datang ke TKP. Dan benar, kita mendapatkan mobil yang berada di pinggir jalan dalam keadaan terkunci beserta kambing yang 2 yang sudah diamankan oleh pemilik kambing. Akibat peristiwa ini, pemilik kambing rugi hingga Rp10 juta. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Sari untuk diproses hukum. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang perempuan tertangkap kamera pengawas mencuri di sebuah toko swalayan di Pekanbaru, Riau. Pelaku beraksi saat swalayan dalam kondisi sepi. Inilah detik-detik saat pelaku pencurian beraksi di sebuah toko swalayan di Jalan Melati, Kota Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku merupakan perempuan yang menggunakan tas ransel sambil mengamati sekeliling. Pelaku kemudian memasukkan sejumlah barang yang dipajang di dalam tas ransel bawaannya. Saat kejadian, toko dalam kondisi sepi sehingga pelaku menggasak barang dengan leluasa. Pemilik toko baru mengetahui pencurian tersebut setelah memutar rekaman CCTV. Namun pelaku sudah terlebih dahulu kabur. Si pelaku ini masuk dari toko kita, langsung survei mungkin, observasi, dan dia eksekusi barang kita itu dalam waktu yang sangat pendek sekali, cuma 5 menit. Kasus pencurian kini sudah dilaporkan ke polisi dan pemilik toko berharap pelaku yang sudah diidentifikasi melalui rekaman CCTV segera ditangkap. Akibat pencurian itu, pemilik toko merugi sekitar 3 juta rupiah. Dari Pekanbaru, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ratusan WNA Cina tersangka sindikat penipuan dideportasi ke negara asalnya. iNews yang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.